Halo, hari ini gue akan bahas tentang supremasi WWE. Baru-baru ini WWE lagi mengundang beberapa pegulat-pegulat yang dari awal dipecat hingga gak dipanggil oleh Vince McMahon, sekarang dipanggil lagi dengan melakukan perbandingan lah di zamannya Triple H dengan zamannya Vince McMahon. Di satu sisi ya kita juga nggak tahu ya di satu sisi kayak gimana kalau Triple H mau main kayak gitu apa enggak. Dan baru-baru ini WWE mengundang, bukan mengundang sih, lebih ke mengajak orang-orang yang uh, pernah dipecat sama Vince McMahon, pernah dibuang sama Vince McMahon, sekarang untuk bergabung ke rezimnya Triple, rezim lagi, bergabung dengan anggota kepemimpinannya Triple H. Karrion Cross, Dexter Lumis, Dakota Kai, Yoskai atau Yoshirai, dan yang terakhir itu adalah Hit and Row, Anthony sama yang terakhir itu Top Dollar. Satu wanita gue gak tahu siapa aja, dan itu diangkat sama WWE, bahkan sampai dinyinyirin sama AEW karena dia mau coba kayak WWE tapi dianggap gagal karena brandnya WWE sudah mulai kembali lagi di zamannya Triple H. Bahkan beberapa anggota dari Triple H dipecat semua, seperti Bruce Prichard, Bruce Prichard, John Laurinaitis, dan beberapa pihak yang lainnya. Bahkan yang anggota-anggotanya seperti Lance Evans, Omos, bahkan yang terakhir yang baru-baru ini ya si siapa sih, gue lupa, AJ Styles, yang dapat info, gue juga baru dapat info kalau dia nggak dibawa ke Amerika, ke Inggris, karena tidak ada tempat untuk tidak ada tempat untuk dia di Inggris, yang dikatakan oleh tim kreatifnya WWE. Mungkin dikatakan oleh tim kreatifnya WWE dari watchculture.com, yang mengatakan kalau AJ Styles masih ada kekurangan, dan AJ Styles masih uh, belum ada tempat lah di WWE, belum ada tempat, dan belum ada tempat dia main, belum ada tempat di WWE untuk main lagi. Mungkin aja ada, mungkin gak sebanyak itu. Dan gue masih dan bisa aja nih ya, kalau gue pribadi, di balik itu ada beberapa kayak yang masih janggal. Dolph Ziggler turn face, terus Kevin Owens yang dulunya nggak bisa dianggap sebelah mata, karena dua-duanya mungkin setuju, cuma di satu sisi Triple H pengen naikin yang badannya gede, agak berisi, terus tinggi, dan ya setidaknya untuk naikin brandnya mereka. Bahkan sampai sekarang itu mungkin pemikirannya Vince McMahon adalah menaikkan pasar-pasar kayak YouTuber, artis Amerika, dan yang baru-baru terkenal kayak Lil Bunny, Johnny Knoxville, hingga yang terakhir ini ya Logan Paul yang YouTuber. Dan itu dimanfaatkan sama Triple H dengan mengontrak Logan Paul sebagai pegulat part-time di WWE SummerSlam bulan lalu, dan berhasil hingga yang kita nggak tahu jadi ini yang dibuat sama Triple H. Bahkan sampai ngerencanain sesuatu, yaitu melibatkan AJ Styles dan Tommaso Ciampa sebagai juga ya, untuk memasuki storyline-nya WWE. Dan yang terakhir ini yang baru-baru ini info yang gue dapet juga,
WWE Draft kemungkinan besar akan melibatkan beberapa pegulat WWE NXT, Raw, dan SmackDown. Bahkan NXT yang mereka pilih adalah NXT yang dipilih oleh Triple H, bukan di zamannya Vince McMahon, dengan melibatkan beberapa pegulat yang terpandang lah, beberapa pegulat terpandang seperti Carmelo Hayes, Roderick nggak mungkin, terus siapa lagi ya, Kylie Ray, sama udah kayaknya 2 orang itulah yang paling terkenal, tapi yang sisa-sisanya ya gue kurang tahu lagi. Tapi di sisi lain ya, ini bakal jadi perbandingan kalau di Triple H itu ternyata agak beneran dikit lebih didengar dibandingkan di zaman Vince yang terlihat lebih oportunis dan gak terlihat sama sekali. Oh ya, baru dapat kabar juga dari Wrestle Observe, akan diadakan yang namanya Wrestling ke-17, dan ada salah satu pegulat AEW yang akan masuk ke WrestleMania ke Jepang untuk Wrestle Kingdom ke-17, dan dilansir oleh Wrestle Observe, yang dimana itu nggak terlalu valid amat. Ada yang lebih valid tapi ya beberapa. Rodney Mack yang akan balik lagi sebagai pegulat profesional untuk menjalani debutnya di NAW untuk berhadapan dengan Pop yang notabene mantan pegulat WWE dan NXT, TNA Impact di 134 ya, NWA North Wrestle American. Anjir, so pinter banget gue. Dia dilansir oleh Observe, beberapa pegulat Wrestle Kingdom AEW kemungkinan besar akan pindah ke Wrestle Kingdom 17 dan akan diplan ke Tokyo Dome. Tahu sendiri lah, Tokyo Dome nih makin lama makin menjadi-jadi di 2000 di tahun ini. Dan iya, dari beberapa info kayaknya ya, gue juga pemikiran gue ya, Tony Khan ini lagi agak tersinggung karena ngelihat WWE udah lumayan dipandang lagi semenjak Vince McMahon dipecat dan beberapa staffnya Vince yang dibuang oleh Triple H, dan menganggap bahwa ya, mengambil dari kata-kata orang juga, I'm the boss. Mengambil kata-katanya I'm the boss, dan mungkin aja yang dilakukan Triple H itu adalah mengembalikan supremasinya WWE yang NXT yang telah lama hilang, WWE yang udah nggak kelihatan sama sekali, dan mereka menganggap oportunis itu ada. Sekarang mengembalikan itu ke dalam idealis berbalut oportunis juga, yaitu ujung-ujungnya duit lagi. Ya itulah yang dilakukan Triple H itu, dengan menarik beberapa pegulat indie menghapus gelar yang dia bikin oleh Vince McMahon dan staff yang lain. Yang terakhir itu adalah mungkin ya, kalau kemungkinan besar gue antara feeling gue bener apa enggak, mungkin itu enggak, mungkin feeling gue gue gak yakin kalau ini benar ya. NXT kemungkinan besar bakal ngapus yang namanya 2.0 dan mengembalikan ke NXT yang pada umumnya. Bisa aja kan, karena ya tidak ada yang tahu juga, karena di zaman dulu tuh
Vince McMahon itu bikin NXT yang seenak jidat, mengembalikan beberapa pegulat-pegulat yang ia punya, pegulat pemuda, dan yang bisa diandelin cuma dulu mungkin yang bisa diandelin cuma Carmelo Hayes, Grimes, Dexter Lumis, Indy Hartwell, Gargano, bahkan yang terakhir itu kayaknya itu aja sih ya, sisanya itu doang. Kali ini cuma videonya 10 menit, ya udah ya. Dan kayaknya itu, thank you and good night.